adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini 29 Mei 2022, Losu Vera akan kembali menemani adik-adik semua di Sekolah Minggu GKY Palembang. Wah adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Losu harap semuanya dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat-sehat tentunya. Selain itu, Losu juga berharap adik-adik semua dalam keadaan yang senang ya, dalam keadaan yang penuh sukacita, dalam keadaan yang semangat. Wah, semangat untuk mengikuti sekolah minggu kita pada hari ini tentunya. Mari adik-adik kita mau tinggalkan semua kesedihan, semua kesusahan. Kita mau saat ini mengambil waktu untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Mari kita mau awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian Halo, Hello, Hola. Ya, lagu ini sudah beberapa kali kita nyanyikan. Semoga adik-adik sudah hafal, sudah ingat. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Halo, hello, hola. Pujian ini menyatakan mau menanyakan kabar dari teman-teman kita ya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Benar ya, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, mari saat ini kita mau sama-sama menundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, Losu akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh hadir bersama-sama beribadah di Sekolah Minggu GKY Palembang. Saat ini Tuhan, kami sudah siap mau memuji Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, agar hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan, bibir mulut kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang mengaku sebagai anak-anaknya Tuhan? Ayo angkat tangannya yang mengaku sebagai anak-anaknya Tuhan. Wah, Losu yakin semuanya pada angkat tangan ya. Nah, kalau anak-anaknya Tuhan itu pastinya rajin membaca Alkitab.
pastinya juga rajin berdoa kepada Tuhan. Benar? Wah, betul sekali. Kalau begitu berarti adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang good ya. Karena adik-adik tahu bahwa anak-anak Tuhan itu harus rajin baca Alkitab, harus rajin berdoa. Nah, kalau kita tidak melakukan itu adik-adik, kalau kita tidak rajin berdoa, tidak rajin membaca Alkitab, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita tidak akan bertumbuh adik-adik. Iman kita akan datar-datar saja ya. Kita tidak akan ada semangat mau memuji Tuhan. Kita tidak akan ada semangat mau pergi ke sekolah minggu. Lama-lama kita akan menjauhi Tuhan. Wah, lama-lama kita akan semakin mendekati yang namanya dosa. Serem ya adik-adik, kalau kita sampai jatuh ke dalam dosa. Adik-adik mau jatuh ke dalam dosa? Lalu saya yakin adik-adik semua di sini tidak ada yang mau jatuh ke dalam dosa. Untuk itu adik-adik, kita harus selalu rajin sebagai anak-anaknya Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, sebagai pengingat, agar kita selalu ingat untuk rajin berdoa, rajin baca firman, kita mau naikkan pujian, baca kitab suci. Kita naikkan pujian ini untuk mengingatkan kita selalu rajin membaca kitab suci dan berdoa setiap hari agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berkomitmen rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa agar kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita semua diciptakan sempurna oleh Tuhan. Ada kaki, ada tangan, ada mata, hidung, mulut, telinga. Semuanya Tuhan berikan dengan fungsinya masing-masing. Kaki untuk berjalan, tangan untuk mengambil sesuatu, mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara.
Nah, kalau telinga untuk apa ya adik-adik? Iya, betul sekali. Telinga gunanya untuk mendengarkan. Nah, kalau kita tidak punya telinga, pastinya kita akan kesulitan sekali ya. Ketika ada yang memanggil, wah kita tidak tahu. Ketika ada yang mau bertanya kepada kita, kita tidak tahu. Lah kenapa Lause jadi membahas telinga ya? Karena minggu ini Lause akan bercerita tentang Samuel. Wah, tentang Samuel yang mendengarkan panggilan dari Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar, kita sudah mendengar cerita tentang Simson yang mendapatkan kekuatannya dari Tuhan, maka minggu ini kita akan belajar dengar-dengaran dengan Samuel yang mendengarkan panggilan dari Tuhan. Adik-adik sudah siap mau mendengar firman Tuhan hari ini? Sudah siap? Wah, Lause yakin semuanya sudah siap. Kalau begitu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita kembali mau menaikkan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Setelah ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari saat ini kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami,
agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami, agar kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Samuel? Samuel adalah putra dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Bapak Elkana dan Ibu Hana ini sudah sangat lama menginginkan seorang anak. Jadi ketika Samuel lahir, mereka sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan, Bapak Elkana dan Ibu Hana mau menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan. Ketika Samuel berusia 3 tahun, Bapak Elkana dan Ibu Hana membawa Samuel kepada Imam Eli. Membawa kepada Imam Eli kenapa? Karena agar Samuel dididik melayani Tuhan dengan baik. Nah, suatu hari ketika Samuel sedang tidur, Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu apa yang dilakukan Samuel? Samuel segera bangun dari tempat tidurnya. Dia kemudian pergi menuju ke kamar Imam Eli. Karena Samuel mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. Dia segera menjawab, "Ya, Bapak." Kemudian dia bergegas menuju ke kamar Imam Eli. Sampai di situ dia kemudian berkata, "Ya, Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Dan Imam Eli kemudian berkata, "Tidak anakku, aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Samuel adalah seorang anak yang penurut. Ketika dikatakan seperti itu, dia kemudian kembali ke kamarnya. Dia kemudian kembali beristirahat dalam kamarnya. Lalu tidak lama kemudian Tuhan kembali memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Samuel dengan segera menjawab, "Ya, Bapak." Dan kemudian dia bangun dan dia mungkin bergegas menuju ke kamar Imam Eli. Karena dia mengira yang memanggilnya adalah Imam Eli. "Ya, Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu Imam Eli berkata kembali, "Tidak anakku, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Dan Samuel kembali ke kamarnya dan kembali tidur. Dan kemudian untuk ketiga kalinya Tuhan kembali memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." "Ya, Bapak." Begitu Samuel menjawab. Samuel segera bangun dan kemudian berlari menuju ke kamar Imam Eli kembali. Melihat hal itu, Imam Eli kemudian mengerti bahwa ternyata yang memanggil adalah Tuhan. Imam Eli kemudian berkata, "Kembalilah anakku." Kemudian jika suara itu kembali memanggilmu, maka jawablah, "Berbicaralah Tuhan, aku hambamu siap mendengarkan." Lalu apa yang dilakukan Samuel? Ya, dia kembali menuruti apa perkataan Imam Eli. Dia kembali ke kamarnya dan dia kembali tidur dalam kamarnya. Dan kemudian Tuhan kembali memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Dan kali ini Samuel mengikuti seperti apa yang dikatakan Imam Eli. Dia berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Sejak saat itu Samuel sering berbicara kepada Tuhan. Tuhan juga sering berbicara kepada Samuel. Samuel selalu menuruti
apa firman Tuhan yang disampaikan. Dia selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Adik-adik, Lause mau tanya ya, berapa kali tadi Tuhan memanggil Samuel, tetapi Samuel tidak tahu bahwa itu merupakan panggilan dari Tuhan? Berapa kali? Iya, betul sekali, ada 3 kali ya. Tuhan Yesus memanggil Samuel 3 kali, tetapi Samuel tidak tahu bahwa itu merupakan panggilan dari Tuhan. Samuel mengira itu adalah panggilan dari Imam Eli, sehingga ia tidak langsung menjawab panggilan dari Tuhan itu. Tetapi kemudian ketika Samuel mengetahui ya bahwa itu adalah panggilan dari Tuhan, Samuel dengan segera menjawab apa? Iya Bapa, berbicaralah, ini aku hambamu, aku mendengarkan. Ya, Samuel dengan segera menjawab Tuhan, ya. Wah, nah adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan itu sebenarnya selalu merindukan untuk berbicara kepada kita, anak-anaknya Tuhan. Ya, setiap hari, setiap waktu Tuhan itu rindu berbicara kepada kita. Bukan hanya ketika ada perlunya aja atau ada maunya aja kita baru mencari Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi setiap waktu kita boleh berbicara, kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Tetapi sedihnya saat ini kita lebih suka mengabaikan panggilan Tuhan itu. Kita suka pura-pura nggak dengar. Kita tutup telinga terhadap panggilan Tuhan itu. Kita suka lupa Tuhan. Ingatnya mungkin waktu ketika mau makan, berdoa dulu sebentar. Atau mau hari Minggu ya. Hari Minggu ada sekolah minggu, jadi ingat kembali kepada Tuhan. Malah ada juga yang sudah hari Minggu masih juga melupakan Tuhan, adik-adik. Ada loh yang seperti itu. Kenapa? Karena ada yang lebih menarik ya, seperti tontonan di TV atau game-game di HP. Wah, dia jadinya terhanyut untuk menonton TV, untuk main game, sehingga dia lupa deh kepada Tuhan, lupa beribadah. Terus lama-lama menjadi tidak berdoa juga. Kemudian menjadi malas baca Alkitab. Kemudian malas memuji Tuhan. Dan malas-malas yang lainnya. Wah, sedih sekali ya rasanya ya. Tuhan ketika melihat kita seperti itu juga hatinya pasti akan sedih sekali. Karena anak-anaknya tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus memanggil ya. Tidak mau mendengarkan panggilan dari Tuhan untuk beribadah, untuk berdoa, untuk baca firman. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama, kita semua diingatkan kembali oleh Tuhan untuk belajar seperti Samuel. Kita belajar untuk menggunakan telinga kita mendengarkan suara panggilan Tuhan. Kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan senang hati mendengarkan suara Tuhan dan panggilan dari Tuhan. Kita boleh mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu aja adik-adik, seperti rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin mengingat ayat hafalan yang Lause berikan di sekolah minggu, karena setiap minggunya ketika kita duduk diam mendengarkan firman ketika beribadah sekolah minggu, itu artinya sudah sama seperti ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara langsung kepada kita apa saja yang Tuhan inginkan agar kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan itu sama seperti yang Tuhan sampaikan, Tuhan ingin bicarakan kepada kita untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, seperti hari ini kita diingatkan untuk mendengarkan Tuhan, untuk rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, untuk rajin berdoa kepada Tuhan, untuk rajin baca firman Tuhan. Adik-adik mau berjanji?
Lause yakin adik-adik di sini semua mau berjanji menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ayat hafalan kita minggu hari ini diambil dari Ulangan pasal 27 ayat 10a. Ulangan pasal 27 ayat 10a. Bunyinya, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan. Lalu ulangi sekali lagi ya. Ulangan pasal 27 ayat 10a. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan. Nah, mari adik-adik kita saat ini mau menundukkan kepala kita kembali. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami untuk terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Belajar rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin mendengarkan apa perintah-perintah Tuhan untuk hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk terus setia kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik di rumah yang sudah memiliki amplop persembahannya bisa mengisi amplopnya, kemudian jangan lupa ditempelkan stiker tanggal hari ini dan stiker karakter untuk menutup amplop tersebut. Setelah itu adik-adik bisa masukkan ke dalam box yang sudah Lause bagikan sebelumnya. Nah, bagi adik-adik yang belum memiliki amplop persembahan dan box, tetap bisa memberikan persembahannya melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Ya, adik-adik tetap bisa memberikan persembahannya juga. Nah, mari adik-adik sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, kita juga mau menaikkan satu pujian sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita mau berjanji kepada Tuhan menjadi anak yang setia kepada Tuhan, ya. Mari kita naikkan pujian ini sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Benar ya, kita harus berjanji tetap setia dan pantang mundur ya. Mari saat ini kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur
untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah persembahan kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini agar layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami, di gereja kami. Ini persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa ya, 30 menit Lasu Vera sudah menemani adik-adik semua beribadah di sekolah minggu via YouTube. Nah, saat ini tibalah saatnya kita untuk bergabung ke Google Meet ya. Jangan lupa setelah ini adik-adik langsung klik tombol untuk join ke Google Meet-nya. Lause dan teman-teman akan tunggu di sana. Oke, jangan kabur ya, langsung ke sana. Oke, kalau begitu, happy Sunday semuanya. See you.